agama gampang jadikan alasan konflik. Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Umat Kristen menganggap mati dan mematikan itu syahid. Gue sebagai orang Katolik ingin menyampaikan ini pada dulu. So let's clear the noise. Apa yang disampaikan oleh seorang Yusuf Kala di dalam video tadi, di mana dia berdiri depan mimbar di dalam masjid, ceramah, bicara gitu ya, yang mana dia bicara masalah pertikaian antar kelompok agama, itu disebabkan karena masing-masing daripada umat Islam, umat Kristen itu sama-sama berpikir bahwa mati dan mematikan itu syahid. Itu adalah statement atau pernyataan yang pernah gue dengar bahkan daripada seorang mantan wakil presiden. Kenapa? Itu adalah sebuah provokasi. Harusnya kalau misalnya dia adalah orang yang paham dan berpendidikan, dia nggak akan pernah ngomong seperti itu. Dan orang yang memiliki intensi yang baik, dia nggak akan ngomongin seperti itu. Kalau mau tujuannya mempersatukan umat beragama dan tidak memperkeruh suasana, dia akan ngomong, mari kita saling mengasihi, menyayangi, dan jangan menjadikan perbedaan ini sebagai satu apalah ya. Bisa kan ngarang kata-kata yang baik dikit gitu dibandingkan ngomongin kayak gitu. Dan gue lurusin ya, kami nih ya, orang Kristen bahkan dikasih 10 perintah Allah. Jangan membunuh salah satunya. Dan dulu ngomong bahwa mati dan mematikan itu syahid. Gak ada istilahnya. Dilarang dilarang. Lagian ya Alkitab kami itu menuliskan bahwa bagaimana kami harus terus saling mengasihi. Bahkan di dalam Alkitab dituliskan, kalau misalnya engkau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan kalau lagi punya. Kalau kau dipotong tangan kirimu, kasih kau punya tangan kanan lagi. Bahkan diajarkan di sana untuk tidak membalas perbuatan buruk. Jadi kalau kau bilang nih ya, Yusuf Kala ya, kau ngomong bahwa orang Kristen bilang mati dan mematikan itu syahid, kau dapat karangan dari mana ya? Jujur untuk membahas jihad itu panjang banget, bukan karena sulit untuk dijelaskan, tetapi ada banyak sekali propaganda dan kebohongan dalam menjelaskan ide jihad ini, yang mana kebanyakan berasal dari orang non-Islam dan orientalis yang gak bertanggung jawab. Umumnya kita tahu bahwa jihad itu struggle atau berusaha, berjuang, dan sifat lainnya demi suatu kebaikan. Ketika kita bekerja karena berjuang untuk mencari nafkah, itu disebut jihad. Ketika kita membantu nenek-nenek di jalan yang hampir ketabrak mobil dan kita terluka karenanya, itu namanya jihad. Dan ketika kita membantu orang yang dibegal di jalan lalu kita mati terbunuh, itu juga namanya jihad. Lalu ketika ada orang asing yang menjarah, menyerang negara atau tempat tinggal kita yang mana kita berhak dan perlu untuk membela, itu dinamakan jihad. Jihad itu pada dasarnya merupakan ide yang defensif, bukan ofensif, dengan digunakan sebagai pertahanan, bukan penaklukan. Dan ide jihad ofensif itu datang dari orang yang tidak bertanggung jawab dalam membawa nama Islam yang setelahnya dibentuk propaganda dan dibuat kebohongan atasnya. Yang mana dalam Islam itu tidak ada, tidak dibenarkan, apalagi diajarkan. Dan jihad defensif ini atau dalam Islam modern dinamakan just war theory, yang artinya perang baik demi keadilan. Semua orang itu setuju, baik lo ateis, pagan, ahlul kitab, orang yang waras, orang yang tidak. Jihad seperti ini pasti ditekankan, dibenarkan, dan dibelakan. Dan kalau Isabel bilang bahwa ajaran Katolik tidak diajarkan jihad defensif seperti ini, tentunya itu salah. Karena just war theory atau jihad yang defensif ini sudah diformulasikan sama Santo Agustinus sampai setelahnya ke Thomas Aquinas, yang mana konsep ini juga menjadi dalil dalam mendasari perang salib terjadi, meskipun secara historis melenceng dari keadilan dan kebaikan. Dan kita tahu bahkan dalam perjanjian lama kitab Ibrani jihad itu memang ada, bahkan bukan sekedar jihad yang defensif melainkan yang ofensif. Dan kalau gue buat daftar ayat per ayat, kemungkinan lo bakalan nangis keluar darah kalau lo baca satu persatu, yang mana gue sendiri itu nggak bisa ungkapin isinya dan mengekspresikan maknanya karena sebegitu luar biasanya peperangan berdarah sangat didukung dan dilaksanakan baik dengan keadilan atau tanpa keadilan. Dan kalau orang Kristen bilang dan Isabel bilang itu kan perjanjian lama buat orang Yahudi. Masalahnya apakah sekarang orang Kristen mau bilang perjanjian lama itu bukan diturunkan oleh Tuhannya orang Kristen? Karena perjanjian lama juga diturunkan oleh Tuhan, yang mana orang Kristen percaya bahwa Tuhan mereka yang menurunkannya. Dan para nabi-nabi, raja-raja, orang-orang terpilih dalam perjanjian lama, contohnya Musa, Samuel, dan Yosua, itu menjadi contoh figur yang diberi perintah untuk memperhatikan jihad dengan bangga. Dan kita semua tahu bahwa perintah jihad kepada mereka diturunkan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, bukankah itu juga Tuhannya orang Kristen yang memerintahkan kepada mereka?
Dan kalau kita lihat dalam Deuterokanonika yang tentunya menjadi bagian kitab Katolik, salah satunya kitab Makabe 1-2 itu juga bisa menjadi contoh yang jelas dalam menggambarkan ide syahid atau martir dalam jihad defensif ini, dengan menjelaskan kisah perlawanan persenjataan umat Yahudi pada saat itu. Dalam 1 Makabe pasal 3 ayat 58-60 dikatakan, "Bersabuklah dan hendaklah gagah perwira, bersiap-siaplah besok pagi untuk bertempur dengan bangsa-bangsa yang telah bersekutu untuk menumpas kita sendiri dan barang apa yang kudus bagi kita. Sungguh lebih baik kita mati dalam pertempuran daripada menyaksikan bencana menimpa bangsa kita serta yang kudus. Seperti yang dikehendaki sorga, demikian pun hendaknya diperbuat olehnya." Dan dalam 2 Makabe pasal 12 ayat 39-45 disebutkan terdapat jenazah-jenazah yang gugur mati karena peperangan dengan dipersiapkan untuk dimakamkan. Namun terlihat mereka menggunakan jimat dan berhala yang mana dalam hukum Taurat dikatakan berdosa dan tidak terampuni. Lalu dari sana Yudas mempersembahkan penghapusan dosa bagi mereka karena mengingat hari kebangkitan untuk mereka, sehingga mereka dapat terbebaskan dari dosa. Lalu dengan ditutupnya ucapan, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang sangat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan soleh. Jadi agak kurang jujur atau memang tidak berpengetahuan untuk menyebut bahwa ide jihad dan ide syahid atau martir tidak ada dalam kekristenan. Padahal kenyataannya ada. C.S. Cowles, salah satu profesor teologi dan Alkitab dari Universitas San Diego, menyebutkan pada bahasannya On the Case for Radical Discontinuity dalam Show Them No Mercy bahwa kenyataan menyedihkannya adalah sejarah gereja sama tercemarnya oleh pertumpahan darah seperti sejarah Israel dan Islam. Umat Kristen selama perang salib mengangkat pedang melawan orang Muslim, Yahudi, dan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya. Protestan dan Katolik saling membantai dalam perang suci yang memecah belah Eropa setelah reformasi. Gereja Katolik Roma menyiksa, membakar, menenggelamkan, dan menguliti ratusan ribu orang yang dianggap sesat dan penyihir selama lebih dari 5 abad inkuisisi. Orang Eropa Kristen tidak hanya merebut tanah penduduk asli secara paksa, tetapi juga menghancurkan 80% populasi asli Amerika Utara dan Selatan melalui genosida, penyakit, dan mabuk-mabukan selama era agresi dan perluasan kolonial yang berdarah. Dan konon, bangsa yang paling Kristen di Eropa inilah yang secara sistematis menembak, meracuni, dan membakar 6 juta orang Yahudi dalam Holocaust Nazi. Kita menundukkan kepala untuk mengakuinya, tetapi jihad atau perang suci bukanlah ciptaan Muslim. Asal-usul dan pembenarannya dapat ditemukan dalam kitab suci Ibrani. Musa adalah orang pertama dalam sejarah yang diketahui menjabarkan ideologi perang suci yang mendiktekan penghancuran musuh secara genosida, tidak seperti perumusan ulang Muhammad dalam Islam. Musa dan Yosua adalah orang pertama yang terlihat dalam kampanye pembersihan etnis sebagai haram, yakni tindakan pengabdian keagamaan. Kepada teks-teks inilah umat Kristen merujuk, dari Santo Agustinus pada abad ke-4 hingga kaum Ortodoks Serbia pada abad ke-20 dalam membenarkan penghancuran massal umat manusia. Kita bisa melihat sejarah perang salib yang menjadi contoh umum dalam menggambarkan jihad orang Kristen. Ketika Paus Urbanus memerintahkan para pasukan Kristen untuk bergerak ke tanah suci demi membantai orang-orang di sana, itu sepenuhnya dimotivasi dengan iming-imingan perintah dari Tuhan demi meraih hidup yang kekal. Gue udah pernah membahas hal ini dalam video sejarah gelap agama kasih yang tak berbelas kasih, kontras dengan jihad orang Islam. Dalam lanjutan videonya, benarkah Islam disebarkan dengan pedang? Gue membahas sejarah Islam dari perspektif orang-orang non-Islam yang membuktikan sebaliknya. Dan tentu di Discord juga gue udah membahas terkait hal ini, dan nanti insya Allah gue juga bakalan membuat thread lain seputar ini. Dan mungkin Isabel atau orang-orang Kristen bakalan bilang, tapi kan sekarang kekristenan udah nggak begitu lagi, perang salib udah nggak ada, dan seterusnya. Haleluya, kita semua bersyukur dan kita semua bangga, karena perang salib itu peristiwa paling sedih dan sadis yang pernah terjadi dalam sejarah kita. Jadi kalau perang salib kembali lagi, dunia bakal kacau balau, kerusakan itu bakal terjadi di mana-mana, banjir darah bakal bertumpahan di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana, dan manusia bakal jadi kanibal.
Demikian, terima kasih banyak kalau Anda bilang kekristenan sudah berubah menjadi lebih pasifis yang disebut-sebut sesuai dengan ajaran Bible, meskipun sepenuhnya tidak demikian. Tetapi tentu saya sangat mendukung hal tersebut. Sekalipun ya hingga sampai ke dunia modern, dari Perang Dunia I sampai kedua, lalu ke genosida Srebrenica, orang-orang Kristen masih tetap mempertahankan prinsip jihad dan martir mereka dalam berperang. Contoh Perang Dunia Pertama, orang-orang Kristen dari Inggris, para uskup dan para pendeta saling berjuang bersama atas nama Kristus dengan pergi berbaris beriringan dengan rohib-rohib di samping mereka, lalu menyanyikan himne perang kesukaan mereka yang berbunyi, Onward Christian soldiers marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, to his banner go. Pretty much Taliban song, huh? Dan itu cuma salah satu himne di antara banyak himne-himne lainnya yang digunakan para prajurit Kristen sepanjang sejarah. Lalu pada saat di Inggris, para uskup dan pendeta mereka sangat menekankan ide martir atau jihad kepada para tentara dan menyebutnya sebagai kebaikan. Lalu siapapun yang meninggal karenanya, surga akan menanti bagi mereka. Uskup London Arthur Winnington Ingram dikenal sebagai orator yang berapi-api untuk tujuan tersebut. Mari kita bersatu dalam sebuah perang salib besar untuk membunuh orang Jerman, untuk membunuh mereka bukan demi membunuh tetapi untuk menyelamatkan dunia, untuk membunuh yang baik maupun yang jahat, untuk membunuh para pemuda maupun yang tua, untuk membunuh mereka yang telah menunjukkan kebaikan kepada korban luka kita maupun para iblis yang menyalibkan sersan Kanada, untuk membunuh mereka agar peradaban dunia itu sendiri tidak terbunuh. Bagi Uskup London Winnington Ingram, para prajurit sedang menjalankan tugas suci. Saya sangat yakin bahwa para pemuda yang telah pergi berperang menggunakan kekerasan sebagai langkah awal untuk membangun dunia yang lebih baik, dan mereka sama-sama menjadi pelayan Tuhan dalam menggunakan kekerasan seperti halnya para pelayan agama lainnya. Saya percaya bahwa para pemuda yang telah meninggal sama seperti dia yang meninggal pada Jumat Agung, meninggal demi keselamatan dan kebaikan dunia. Lalu pendeta Basil Borchir menulis, seorang Kristen tidak pernah memiliki alasan yang lebih sedikit untuk ragu menjadi seorang prajurit. Ini benar-benar perang cita-cita. Odin berhadapan dengan Kristus dan Berlin berusaha membuktikan supremasinya atas Bethlehem. Setiap tembakan yang dilepaskan, setiap tusukan bayonet yang mengenai sasaran, setiap nyawa yang dikorbankan sesungguhnya adalah demi nama Tuhan. Dan jangan lupa di dunia Eropa lainnya, Srebrenica genocide mengambil tempat yang disebabkan oleh orang Kristen Serbia ke Muslim Bosnia yang mengakibatkan ribuan pria dan anak-anak tewas, yang mana sentimen kebencian kepada orang-orang Muslim Balkan ternyata sudah dibentuk dan diadvokasi oleh para petinggi gereja Kristen di sana. Dalam kampanye anti-Muslim, kejahatan terhadap Muslim di Serbia dan Montenegro sepanjang sejarah dinilai kembali sebagai hal yang benar dan bahkan layak dipuji. Posisi ini juga menemukan tempatnya dalam karya-karya ilmiah tahun 90-an yang memuji dan membenarkan kebijakan dan praktik pembantaian yang digunakan oleh Uskup Danilo Popovic pada awal abad ke-18 untuk memberantas Muslim di wilayah Montenegro lama. Predrag Milosevic, penulis buku Sveti Ratnici, menulis, orang Turki atau Muslim setempat Balkan dalam hal ini merupakan simbol sebenarnya dari semua kejahatan di dunia ini, yakni benih atau keturunan atau sumber dari iblis. Namun rasa keadilan dan kejujuran Jegos, nama seorang uskup Montenegro, sangat berkembang. Adil seperti yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa ortodoks. Dengan demikian tanpa ampun ia dapat memusnahkan orang Turki atau Muslim sebagai perwujudan kejahatan dan ketidakadilan. Ia dan para pelayannya diingatkan oleh para pemimpin Muslim setiap hari bahwa kejahatan dapat dan harus diperangi, dan bahwa ini adalah tugas Kristen yang paling utama. Perjuangan melawan kejahatan juga merupakan kewajiban Uskup Jegos kepada Tuhan yang mendambakan sebuah pembalasan, yakni pembalasan tanpa ampun.
Bagi Jegos, pembalasan adalah perbuatan suci dan ilahi. Iya, ia mendukung perdamaian dan kasih sayang di antara manusia, tetapi hanya di antara manusia. Ini tidak berlaku untuk binatang berwajah manusia, yang mana ditunjukkan kepada orang-orang muslim. Sikap genosida terhadap muslim juga dianut oleh tokoh-tokoh politik seperti Radovan Karadzic yang selalu membawa karya-karya penulis favoritnya, yakni Jegos sendiri bersamanya, dan sering merujuk pada kata-katanya. Jegos meninggikan pemberantasan kekerasan terhadap semua jejak keberadaan muslim hingga ke surga. Jadi sampai sini Isabel sepertinya sudah benar bahwa kekristenan itu selalu pasifis dan jihad itu tidak ada dalam ide kekristenan. Dan orang-orang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, para nabi-nabi, orang terpilih dalam Bible dan cerita di dalamnya, lalu santo, paus, uskup, pendeta, mereka semua, kata Isabel, bukan orang-orang Kristen. Karena mereka itu percaya pada konsep jihad yang dipermasalahkan oleh Isabel sendiri. Haleluya, Tuhan memberkati.